Ini bagaimana cara menanam yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi ini tanaman kakao, harapan kita sebenarnya adalah bagaimana caranya supaya produktivitasnya bisa lebih meningkat, usianya tahan lama, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit. Itu mungkin harapan kita utama untuk dalam menanam tanaman kakao. Jadi sebelum kita melakukan proses tanam, yang perlu mungkin kita perhatikan adalah pemilihan bibit. Kita sudah bahas di awal pembukaan tadi, jenis klon itu tergantung disesuaikan dengan lahan. Jadi kita usahakan pelajari dan pahami lahan kakao kita, jenis bibit apa yang dia butuhkan. Itu yang satu. Kemudian ini yang sering juga menjadi kekeliruan buat kita sebagai petani kakao. Mungkin kita menanam asal gali lubang sedikit, tanam itu sudah beres. Padahal ini merupakan aset kita yang kita harapkan jangka panjang. Jadi sebisa mungkin kita usahakan sebisa mungkin start awalnya tanaman yang kita tanam ini bisa maksimal, ya kita perbaiki dalam proses tanam di awal ini. Ada berapa standar SOP dalam proses penanaman tanaman kakao, itu harus kita pelajari terlebih dahulu supaya pertumbuhan awal kakao kita itu bisa bagus dan bisa serentak dengan yang lain. Jangan sampai kita menanam kakao ada yang besar ada yang kecil, itu karena start awal kita yang keliru. Kalau start awal kita bagus, insya Allah perkembangan kakao kita itu bisa serentak dan bagus. Jadi kalau kita mau tanam Pak, lubang berapa lebar dan kedalamannya supaya penonton yang mau budidaya tanam kakao ini bisa ikuti tips dari beliau ini Pak. Jadi kita mengacu pada standar daripada perusahaan, itu menggunakan galian seluas 60 kali 60 di panjang dan lebar 60 kali 60, kedalaman juga 60 cm. Jadi itu untuk standar lubang yang ideal untuk tanaman kakao. Kalau dari segi pemupukan bagaimana pemupukan Pak? Kalau sudah awal dari tanam sampai berproduksi seperti ini, nah bagaimana mekanisme memupuknya itu? Oh iya. Jadi setelah kita melakukan penggalian lubang tanam, itu sebisa mungkin kita beri nutrisi pada tanah kita, yaitu bisa memberikan pupuk kandang atau pupuk organik atau pupuk kompos apa saja, kita masukkan ke dalam lubang Sebelum tanam Pak ya? tanam. Misalnya kita menggali lubang itu sekitar 15 hari sebelum tanam, itu kita lubang, kemudian kita isi pupuk kompos atau pupuk kandang yang tadi kita masukkan ke dalam lubang tanam kita, biarkan dulu selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya, dibiarkan kosong dulu ya, Kosong dulu. setelah dipupuk itu. Dan baru nanti setelah 2 minggu baru kita mulai proses tanam. Kemudian pada saat proses tanam, itu sebaiknya kita menggunakan juga tambahan nutrisi untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman kakao kita. Itu nutrisi apa yang biasa setelah kita tanam di usia berapa hari lagi baru kita bisa melakukan pemupukan Pak? Jadi kalau proses pemupukan itu semakin sering semakin bagus mungkin. Cuman kita harus paham bagaimana cara pemberian dosis. Nah, ini yang perlu ini ya sahabat tani dimanapun Anda berada, ini tipsnya. Ya. Jangan di skip videonya karena ini adalah hal yang penting dalam proses keberhasilan tanaman kakao kita ya. Ya. Nah, proses pemberian nutrisi Pak ini mulai dari setelah dia tanam sampai berproduksi seperti ini. Nah, ini hal yang penting Pak. Silakan. Jadi untuk proses pemberian nutrisi ini, kalau kami ini ada banyak cara yang kita lakukan, baik itu pemberian pupuk padat, bisa juga dengan daun. Jadi semakin sering itu semakin bagus. Cuman kembali lagi masalah tadi dosisnya jangan sampai terlalu berlebihan. Itu bisa juga bisa justru merusak pertumbuhan tanaman kakao kita, juga bisa merusak tanah lingkungan di sekitar tanaman kakao kita. Jadi ini untuk proses awal tadi kami lupa sedikit mengenai sebelum tanam itu, sebaiknya tanah kita dinetralkan terlebih dahulu. Apalagi kalau tanah kita sudah sering kita gunakan untuk tanaman jangka pendek, terlalu banyak residu kimia yang sudah ada di tanah kita, sebaiknya kita netralkan. Jadi cara menetralkan tanah kita mungkin sudah kita pahami atau sudah, kita hanya tinggal memberi kapur atau dolomit supaya
pH normal sebelum kita melakukan penanaman kakao kita. Oke, saya foto sedikit Pak. pH normalnya di angka berapa Pak? Supaya sahabat tani dimanapun berada ini bisa tahu ini sahabat. Ya. Jadi pH yang baik untuk proses bahkan semua tanaman mungkin itu bisa mulai dari pH 5,5 ke atas sampai 7. pH normal kan kita sudah paham ya. pH 7 itu adalah pH normal ya, tapi jarang yang kita bisa dapat. Nah, kalau sudah berproduksi begini Pak, jenis pupuk yang digunakan ini pupuk apa? Pak? Jadi untuk jenis pupuk yang kita gunakan kita sesuaikan lagi kebutuhan daripada tanaman kita. Ini membutuhkan sebenarnya pelajaran yang cukup panjang. Jadi kalau hanya untuk sebatas video singkat seperti ini mungkin tidak bisa kita gambarkan secara detail, tapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran bahwasanya kita harus melihat daripada ciri-ciri tanaman kita bahwa nutrisi apa yang dia butuhkan. Itu yang kita mesti pelajari sebelumnya, karena walaupun ada jenis pupuk yang mungkin hanya satu merek tapi dia mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kakao. Cuman alangkah borosnya kita kalau tidak misalnya salah satu unsur nutrisi yang sudah terpenuhi di kakao kita, nah kita tambahkan lagi, mungkin begitu terhitung boros. Jadi kalau seperti ini tidak usah dipupuk Pak, ya begini. Kalau usia muda mungkin tidak terlalu membutuhkan pupuk, namun kalau pada usia sudah lebih besar mungkin harus ditopang dengan pupuk supaya hasil buahnya bisa lebih bagus, lebih maksimal ya Pak. Ini usianya sudah berapa tahun Pak? Ini revitalisasi kakao kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun. Jadi sahabat petani kakao, tanaman ini kurang dari 3 tahun sudah bisa kita menghasilkan, sudah bisa berproduksi. Nah sekarang teman-teman Anda yang baru memulai budidaya tanaman kakao, kapan lagi? Yuk kita tanam kakao. Oke Pak, jadi begitu barangkali. Oh ada ini, saya lupa Pak. Ini ada juga pertanyaan dari subscriber kami yang menanyakan tentang bagaimana mengendalikan hama. Nah ini saya kira ini yang penting juga kita ketahui dalam budidaya tanaman kakao supaya kita tidak gagal alias berhasil dalam melakukan budidaya tanaman kakao. Nah, pestisida apa yang kita gunakan dalam pengendalian hama Pak? Seperti itu. Jadi penggunaan masalah penanganan hama maupun penyakit. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis serangan apa yang mengenai tanaman kakao kita, karena jangan sampai kita menggunakan produk pestisida tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya kita menggunakan pestisida atau insektisida untuk serangan hama tertentu ternyata tidak mempan karena itu tidak sesuai dengan kandungan bahan aktif yang dikandung oleh pestisida tersebut. Namun untuk usia masih kecil seperti ini biasanya hama-hama yang menyerang tanaman kakao kita itu paling biasanya ulat daun. Nah itu kalau serangan seperti itu Pak, ulat-ulat yang seperti itu biasa pestisida apa yang dipakai? Jadi kalau untuk pestisida, jenis pestisida yang biasa kami gunakan, jadi bukan Ya yang biasa digunakan Pak, bukan mengiklankan sebuah produk, karena ini memang sudah merata mungkin kita gunakan di daerah di sini. Ini produk dari Syngenta, ini produknya Alika. Itu sangat efektif untuk mencegah daripada hama perusak daun, bahkan hama yang bisa merusak buah. Oke, saya kira cukup. Jika sahabat petani kakao Indonesia dimanapun saudara berada, jika dalam video ini Anda belum mengerti, belum memahami budidaya tanaman kakao, silakan tulis komen di kolom komentar, silakan tanyakan di situ. Anda juga boleh kunjungi channel beliau karena beliau ini salah satu YouTuber juga yang ada di Koloko Utara. Nama channel YouTube beliau ini adalah Seputar Kolut. Nanti saya tulis di linknya di deskripsi, teman-teman bisa klik saja itu. Bisa langsung ke channel beliau menanyakan kalau misalnya ada yang belum dipahami tentang budidaya tanaman kakao, bisa mengunjungi channel beliau Seputar Kolut, subscribe Seputar Kolut. Nanti di situ teman-teman bisa tanyakan
seputaran tanaman kakao. Oke sahabat petani kakao dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu video pada sore hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya sahabat petani dimanapun Anda berada tidak ketinggalan video dari saya. Oke sahabat petani, saya akhiri video ini. Saya Takdir Channel pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.